ya kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Ibu Selvianti. Shalom Ibu. Ya, salam. Apa kabar Mbak Yanti? Baik. Haleluya. Terima kasih ya Mbak Yanti sudah hadir. Dan pada malam hari ini Mbak Yanti bisa bagi kesaksiannya. Tentu dimulai dari latar belakang dulu. Bagaimana dulu sebelum meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kenapa bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kemudian balik lagi kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa dari Mbak Yanti. Bagaimana proses dan keajaiban Tuhan dan kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada Mbak Yanti. Oke Mbak Yanti, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Salam, selamat malam semua buat saudara dan teman sahabatku semuanya. Saya yang bernama Selvianti Brubarus, saya berasal dari Kabupaten Tanah Karo, Brastagi. Saya mau bersaksi, awal mulanya saya sebenarnya berasal dari keluarga Kristiani. Dari kecil saya selalu dibimbing oleh orang tua bahwa untuk rajin ke gereja setiap hari Minggu. Orang tua saya pun ikut ambil bagian dalam pengurus gereja. Selama saya masih kecil, kami rajin ke gereja dan kami 5 bersaudara, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Aku anak yang nomor 4. Semenjak saya kecil sampai saya kelas 3 SMP, saya tetap rajin ke gereja sampai saya di gereja selalu dapat hadiah buku atau pulpen gitu dari guru sekolah minggu karena saya selalu taat ke gereja, ada kegiatan-kegiatan gereja karena orang tua saya selalu mendukung. Di saat saya berusia 15 tahun, saya bertemu dengan suami saya. Kami menikah, saya masuk Islam. Saya masuk Islam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau bagaimana masuk Islam, bagaimana berpindah agama, saya tidak tahu. Saya hanya ya Islam, tapi saya tidak mengerti. Di saat itu saya dibawa sama suami saya masuk Islam dan berpindah lingkungan ke lingkungan Muslim, dan suami saya suku Jawa. Lingkungannya pun ya suku Jawa semua. Ya sungguh berat rasanya memang untuk beradaptasi dari agama dan juga suku berbeda, agama berbeda, lingkungan berbeda. Saya harus bisa beradaptasi. Lambat laun saya bisa beradaptasi. Tapi ternyata suami saya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah membimbing saya untuk belajar ke agama Islam. Tapi saya ingin tahu. Saya belajar dari tetangga, saya ikut perwiritan, saya ikut pengajian, saya ikut belajar puasa, dan sehingga kami dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Semenjak itu suami saya nggak pernah mau puasa
Saya ajak puasa, dia tidak mau. Saya ajak sholat, dia tidak mau. Lalu setelah anak saya berumur 12 tahun, di situ anak saya dikitankan. Setelah anak saya dikitankan, saya menyuruh suami saya, bawa anak kita ke masjid. Setiap malam kalian sholat. Tapi dia tidak mau. Tidak mau membawa anak saya. Anak saya selalu pergi sendiri. Di saat puasa pun, cuman kami yang puasa. Dia nggak pernah puasa. Selalu setiap malam saya menasihati dia. Saya bilang, puasalah, sholatlah. Tapi dia nggak mau. Udah itu, lambat laun, saya bilang, kalau memang kamu tidak membimbing aku, tidak menuntun aku, padahal kamu yang bawa aku ke agama ini, tapi kamu tidak nuntun aku nggak tahu. Jadi singkat cerita kami berpisah. Kami berpisah, saya kembali ke orang tua. Orang tua saya bilang, ya sudah, kalau kau sudah berpisah sama suamimu, kembalilah ke gereja. Udah baliklah agamamu ke Kristen. Saya bilang, enggak, Mak. Kalau saya nggak bisa mempertahankan rumah tangga saya, tapi saya akan tetap mempertahankan agama saya. Saya selalu berkeras, selalu ambisi, egois. Tapi kenyataannya, saya berkeras itu, tapi saya tidak pelajari, tapi saya tidak laksanakan. Di dalam waktu itu, saya tidak betul-betul mempunyai agama. Saya Islam tidak, Kristen tidak, KTP Islam, tapi saya tidak menjalankan agama itu. Semua keluarga, baik saudara saya, keluarga saya selalu berkata, sudahlah, baliklah kau ke gereja, kembalilah ke Tuhan Yesus. Saya bilang tidak. Saya tetap berkeras tidak. Setahun kemudian keluarga saya, baik ibu saya menjodohkan saya kepada kakak ipar saya. Karena kakak saya sudah meninggal, jadi kami orang tua menjodohkan saya kepada kakak ipar saya yang dimaksud dengan turun ranjang. Di saat itu kakak ipar saya itu yang sekarang sudah menjadi suami saya, dia mengajak saya masuk ke gereja, kembali ke gereja. Saya tidak mau. Kalau memang kamu mau sama aku, kamu harus ikut aku. Kamu harus jadi muslim, saya bilang. Di situ abang saya itu diam. Tapi lambat laun kami berjalan bersama, lama-kelamaan dia berpikir, lebih baik aku mengalah. Dia mengalah dan dia memutuskan agar ikut ke Islam, agar ikut sama aku, agamaku. Jadi dia di saat itu mengajukan ke pengurus masjid, dia disunat. Dan dia dibimbing, diajari sholat, diajari ngambil wudhu. Hanya berjalan waktu 1 bulan, tapi di situ aku sudah mulai sakit. Aku sakit, tapi di saat aku sakit, dia selalu mendoakanku. Dia selalu berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti, dia bilang aku tidak mengerti.
aku sama sekali tidak mengerti tentang agama Islam. Saya bilang, belajar. Saya pun tidak mengerti, saya bilang. Tapi kalau saya susah untuk belajar karena nggak bisa ke masjid seperti kamu. Setiap saat bisa ke masjid, ada yang mengajari. Kalau aku nggak ada, saya bilang. Saya tetap berkeras. Saya selalu suruh dia setiap hari Jumat pergi ke masjid. Saya selalu suruh dia belajar sholat. Sampai anak saya hanya satu ikut dengan saya. Karena anak saya yang paling besar sudah bekerja. Dan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, dia bersama mantan suami saya. Jadi anak saya yang paling kecil selalu membimbing, ayo Pak sholat, ayo Pak berdoa. Tapi dia bilang, dia mau, tapi dia nggak mengerti. Mengucapkan saja pun dia tidak tahu. Saya juga seperti itu. Setelah itu, untuk godaan, ujian, selalu datang. Saya sakit, tiba-tiba nanti saya tak tahu, dada saya sesak. Tiba-tiba nanti kami berantem, tiba-tiba setiap saat kami berantem. Tidak tahu apa permasalahan, dari masalah kecil jadi masalah besar. Kami selalu berantem. Kalau aku tidak sakit, kami berantem. Kalau aku sakit, kami tidak berantem. Di saat itu, sampai abang saya yang paling tua menelepon saya. Dek, kembalilah ke gereja. Tetapkanlah dirimu. Janganlah kau bergantung-gantung, tidak punya tujuan. Kalau memang kau memilih tetap agamamu Islam, kuatkan, tekuni, perdalami. Tapi kalau tidak, kembalilah kau ke gereja. Kalau kau kembali ke gereja, kata abang saya akan berikan. Saya akan buat acara. Saya akan buat acara pesta kumpul keluarga mengucap syukur saking karena saya bangga, saya bahagia. Tapi saya bilang tidak. Saya tidak. Saya tetap mempertahankan agama saya. Di saat saya tanggal 10, tanggal 8 bulan 10, di situ saya pendarahan. Tanggal 8 bulan 10 tahun 2021. Di situ saya pendarahan. Dibawa ke rumah sakit Amanda, tidak dapat penyakit, tidak ada penyakit. Balik ke rumah, seminggu kemudian saya pendarahan lagi. Dibawa ke rumah sakit Eparina, tidak dapat penyakit. 3 hari dirawat, kembali ke rumah. Berobat jalan dan dibantu juga dengan ramu-ramuan kampung. Bulan 2, tanggal 3 saya kembali pendarahan lagi. Saya dibawa ke Eparina, dilihat tidak ada penyakit. Dan keluarga saya pun sudah bingung. Cek ke Adamali, tidak ada penyakit. Lalu saudara saya, perempuan, kakak saya mengatakan kepada saya, bagaimana kalau aku membawa tim doa ke rumahmu? Apakah kau berkenan? Saya jawab, ya tidak masalah Kak. Ya silakan. Malam itu tim doa itu datang ke rumah mendoakan saya dan dia berkata,
Kam agama lu apa? Islam, saya bilang. Tapi tidak masalah. Mau Islam, mau Kristen, kami semua melayani karena kita semua anak-anak Tuhan. Dia mendoakan saya, tapi dia bertanya kepada saya, Kam ingin sembuh? Saya bilang iya. Kalau Kam ingin sembuh, Kam harus percaya kepada Tuhan Yesus. Di hati saya, jadi aku harus, berarti dia mau mengajak aku masuk Kristen. Dia menyuruh aku masuk Kristen di hati saya. Dia bilang aku harus percaya sama Tuhan Yesus. Berarti dia mau ngajak aku ke Kristen di hati saya. Jadi, tapi saya bilang, iya. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Di saat itu dia mendoakan saya. Di saat dia mendoakan saya, di situ saya menangis. Saya tidak tahu kenapa badan saya ini gemetar. Lalu saya bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya milik Tuhan Yesus. Saya milikmu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang bisa berkuasa dalam tubuhku, dalam diriku. Tidak ada kuasa apapun yang ada dalam diriku selain Engkau Tuhan. Engkau yang berhak dalam hidupku. Saya bilang seperti itu. Rasa sakit yang nyucuk di dalam perut sama dadaku tiba-tiba berkurang. Setelah itu, tapi saya masih berpikir, ini orang mau ngajak saya ke gereja. Secara tidak langsung, dia mau nyuruh saya masuk ke Kristen. Saya masih berkeras, saya keras kepala, saya egois. Saya tidak tahu bersyukur. Di saat itu, 10 hari kemudian, saya kembali pendarahan lagi. Saya dibawa ke rumah sakit dengan darah yang sangat banyak. Darah yang bergumpal-gumpal. Sampai selimut yang tebal dibungkus sampai masih pertumpahan. Saya dibawa sama abang saya, sama keluarga semua ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, darah masih keluar-keluar semua. Sampai keluarga pun heran. Begitu banyak darah yang keluar. Kenapa aku tidak kering? Dan darah itu dari mana datangnya? Segitu banyaknya darah itu yang keluar. Kenapa tidak mengempes badanku? Seperti itu, orang tua pun dan keluarga semua mempertanyakan itu. Bahkan dokter pun berkata, kalau darah sebanyak ini sudah berapa kilo, berapa kali diganti pempes ini, udah segini banyaknya. Jadi dokter Deparina pun nggak tahu. Saya dikirim ke Adam Malik. Saya dikirim ke Adam Malik, sampai di Adam Malik dicek, diperiksa lagi kembali, sampai 3 dokter kandungan spesialis kandungan 3 menangani saya dari jam 6:30 sore sampai jam 12 malam. Tidak dapat penyakit. Karena penyakit tidak dapat, dokter menyuruh saya pulang. Karena dia tidak tahu menaruh saya di ruangan mana, meletakkan saya di ruangan mana, dia tidak tahu. Jadi saya disuruh pulang. Tapi darah terus keluar. Saya dibawa sama ibu saya ke Sembahe, di rumah ibu saya. Kami tinggal di sana. Di sana kami berobat kampung dan ke orang pintar. Di tempat orang pintar itu saya dibilang saya dibikin orang. Saya
guna-gunai orang. Dia bilang seperti itu, dan dia saya dikasih obat. Di saat itu badan saya agak enakan, agak mendingan. Jadi saya bilang sama ibu saya, "Mak, kalau aku udah enakan gini, aku mau pulang ke rumah. Soalnya kan cucu pun masih sekolah." Jadi ibu saya sebenarnya melarang karena saya belum sembuh kali. Kami pulang, sampai di rumah disuruh sama orang pintar itu untuk menyirami keliling rumah, dikasihnya air, dikasih air jeruk purut, dikasih obat, dikasih yang untuk saya makan, dikasih yang untuk taruh ke badan saya. Tapi di saat itu saya selalu ketakutan. Selalu bermimpi, selalu ketakutan. Selalu kayak ada bayangan. Saat itu kakak saya datang lagi. "Kayak mana? Kau mau didoai lagi?" Saya bilang, "Iya." Begitu datang tim doa ke rumah, dia tahu tolong apa yang ada di rumah ini, yang kalian simpan, yang ini tolong dikeluarkan. Dia bilang seperti itu. Jadi kami keluarkan, kami buang, kami bakar. Baik obat-obat yang dari orang pintar itu kami bakar. Saat itu aku didoakan lagi. Setelah didoakan itu, rasa sakit ini semakin sakit. Setelah aku didoakan semakin sakit. Dan dia berkata, "Kamu akan merasakan yang lebih sakit lagi. Tapi itu untuk mencabutnya, mengeluarkannya. Nanti kamu akan merasakan bagaimana rasanya dia tertarik, tercabut." Di saat saya didoakan, saya gemetar. Saya gemetar. Saya kesakitan. Seakan-akan isi perut saya akan ditarik keluar. Saya menangis. Setelah saya didoakan, rasa sakit itu yang waktu itu saya merasa saya mungkin inilah sudah waktunya saya mati. Inilah rasanya detik-detik orang yang mau mati. Tapi ternyata tidak. Setelah itu saya dikasih minum air putih dan didoakan. Terus saya diurapi, didoakan. Dada saya mulai lega. Dan dia bilang, "Kamu mau ke gereja?" Saya hanya tersenyum. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Tapi pas 3 hari kemudian, malam-malam saya berpikir. Saya bilang sama suami saya, "Bang, hari Minggu nanti kita ke gereja." Dia terkejut. Dia melihat saya tersenyum, tapi sambil meneteskan air mata. Dan dia berkata,
Dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan doaku. Malam itu juga, karena rumahku dengan abangku tidak berjauhan, kami bilang bahwa hari Minggu ke gereja. Abangku pun dan kakak sangat senang. Dia sangat senang. Begitu juga kakakku dan ibuku, semua mendukung kalau aku ke gereja. Di minggu pertama aku ke gereja, pulang dari gereja, saya dicoba lagi. Malam Senin itu, ibu saya, kakak saya, dan abang saya, semua keluarga kumpul di rumah saya, sampai mereka menangis. Karena rasa sesak di dada yang nyucuk, kayak ada duri, kayak ada besi di sini. Dan dada nggak bisa bernapas. Gitu juga. Dan kakak saya mendoakan saya sambil menangis. Saya juga ikut menangis. Mama saya pun menangis. Semua keluarga menangis. Karena saya tahu Tuhan Yesus sudah merindukan saya. Sekian lama saya sudah pergi. Saya merasa bahwa saya dombanya yang hilang. Saya sudah kembali. Tuhan Yesus sangat merindukan saya. Dia menegur saya. Tidak ada orang yang mengajak saya untuk ke gereja. Tidak ada orang yang menyuruh saya untuk ke gereja. Tapi hati saya sadar. Kenapa saya harus berjalan di jalan yang sulit? Kenapa harus saya berjalan di jalan yang susah, yang saya tidak mampu untuk menjalaninya? Kalau ada jalan yang mudah, yang gampang, yang sangat praktis untuk saya jalani, kenapa saya selama ini salah jalan? Kenapa saya berjalan di jalan yang sulit? Karena bagi saya, karena saya tidak paham, bagi saya selama ini berjalan memilih agama Islam yang sangat sulit bagi saya. Saya sama sekali tidak mengerti. Selama 17 tahun saya belajar agama Islam, tapi saya tidak mengerti. Tulisannya saya tidak mengerti. Karena saya hanya mengerti. Dan semenjak saya pun Islam, tapi selalu saya kalau sedih saya selalu bernyanyi lagu gereja dan selalu menenangkan diri saya. Saya selalu bernyanyi lagu gereja. Dan waktu saya Islam, saya sama sekali tidak mengerti. Saya hanya selalu mengikuti. Sampai selama 17 tahun saya masuk Islam, saya tidak mengerti sholat. Saya hanya mengikuti. Semua hafalannya saya tidak hafal, hanya sebagian yang saya hafal. Jadi saat ini saya sadar, kenapa saya berjalan di jalan yang sulit. Kalau ada jalan yang mudah. Dan saya sadar, Tuhan Yesus sudah sangat merindukan saya. Akhirnya dia memanggil saya untuk kembali kepadanya. Dan saat ini, mujizat-mujizat yang saya rasakan, rasa sakit itu tidak pernah lagi timbul.
Rasa sakit itu selama sudah saya ke gereja, gak pernah lagi. Saya tidak ada berobat lagi. Saya gak ada ngambil obat lagi ke puskesmas. Saya tidak ada lagi pakai obat, pakai apa, pakai vitamin. Tapi saya tidak pernah lagi merasakan sakit. Sampai saat ini, puji syukur. Saya sembuh, saya sehat. Terima kasih. Ya, Mbak Ya. Yanti bisa dengar saya? Iya Pak, bisa saya dengar suara Bapak? Oke, ya. Masih ada yang mau ditambahkan apa gimana? Ya, sudah Pak. Oh ya, baik. Ya, puji Tuhan luar biasa. Jadi apa yang dialami oleh Mbak Yanti adalah sesuatu yang sangat supranatural dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi Mbak Yanti sekalipun Mbak Yanti meninggalkan Tuhan. Artinya mengkhianati kasih Tuhan, mengkhianati keselamatan yang Tuhan berikan. Karena Mbak Yanti ini adalah seseorang yang berlatar belakang orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan itulah yang saya katakan bahwa kasih Tuhan tidak berubah. Dia tidak pernah dipengaruhi dengan sikap-sikap yang artinya kita tunjukkan, kita ini manusia durhaka, manusia kurang ajar. Tuhan sudah berkorban, sudah menyelamatkan kita, tapi seringkali banyak manusia yang melecehkan, meninggalkan Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus terbukti dari karakternya, dari sifatnya, dari hakikatnya, tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah kecewa, tidak pernah marah-marah karena ditinggalkan oleh pengikutnya atau ditinggalkan oleh umatnya, orang yang percaya kepada dia. Tapi Tuhan tetap merangkul, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang tersesat, Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang terhilang. Yang penting saat Tuhan melawat kita, kita buka hati. Dan apa yang terjadi dengan Bayanti, Tuhan tidak datang tempeleng Bayanti, kurang ajar kau ya, kau tinggalkan aku ya. Tuhan tidak seperti itu. Jadi di sini teman-teman satu pembuktian bahwa hakikat daripada Tuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi dia baik, dia merangkul, dia mengasihi. Di saat Mbak Yanti sudah terpuruk, sakit-sakitan, dan dibawa ke dokter tidak ada obatnya. Karena memang saya katakan bahwa iblis itu adalah pembuat kejahatan. Ya, dia membawa manusia untuk mengalami sakit penyakit. Dia memberikan virus-virus dan penyakit-penyakit yang mematikan di dalam hidup manusia. Dan Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak berkata, rasain kamu, siapa suruh kamu tinggalkan aku. Tuhan tidak seperti itu ya. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, hakikatnya sangat nyata bahwa Tuhan merangkul. Jadi luar biasa dan Mbak Yanti dipulihkan dan sekarang Mbak Yanti menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan karena tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang seperti pribadi Tuhan Yesus, ya. Sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik. Makanya waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia. Manusia merendahkan, manusia melecehkan, bahkan manusia menggantung Tuhan di kayu salib. Dan itulah pembuktian bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi kejahatan ada di mana-mana. Manusia sangat tidak menyukai Tuhan. Manusia sangat membenci Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Dan itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pada saat dia ditolak oleh manusia, pada saat dia dihina oleh manusia, dia digantung di kayu salib untuk menebus
semua dosa manusia, untuk membebaskan kita dari tangan iblis. Tuhan Yesus tidak marah dan tidak kecewa. Tuhan Yesus malah berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, bagi Anda yang sedang ada di persimpangan, mungkin Anda juga seperti Mbak Yanti, seperti Selvianti, sudah meninggalkan Tuhan. Jangan terlambat, baliklah. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus tidak ingin Anda binasa. Dan bagi juga teman-teman yang belum mengenal Tuhan, mungkin Anda sedang bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang benar? Siapakah Tuhan yang menciptakan hidup manusia? Saya berdoa supaya dengan apa yang disaksikan oleh Mbak Yanti kiranya mencerahkan pikiran kita, dan juga bertanyalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, tanya siapakah Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan hidupku. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada hidup kita semua, asal kita dengan sungguh-sungguh mau mencari siapa Tuhan, siapa kebenaran itu sendiri. Ya, luar biasa. Nah, Mbak Yanti, saya sedikit ada pertanyaan nih. Mbak Yanti kan sudah mengalami kasih Tuhan, sudah Iya, mengalami kuasa Tuhan, sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, kira-kira komitmen apa yang Mbak Yanti bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah Mbak Yanti nanti di dalam perjalanan hidup, apakah Mbak Yanti akan meninggalkan Tuhan lagi atau bagaimana? Apakah Mbak Yanti akan setia kepada Tuhan Yesus? Karena dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi kira-kira komitmen apa yang Anda bisa berikan kepada Tuhan? Silakan Mbak Yanti. ya, saya merasa sangat bersyukur karena saya sudah diberikan hidup kembali, diberikan hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Jadi saya ingin akan tetap menjadi sebagai alat Tuhan Yesus, akan pakai hidup saya, pakai diri saya seumur hidup saya. Tuhan Yesus jadikan saya sebagai alatnya untuk seumur hidup saya, pakai saya. Dan saya minta kepada Tuhan Yesus agar tidak membiarkan saya untuk salah jalan lagi. Saya ingin tetap bersama Tuhan Yesus karena saya sudah merasakan mujizat. Mujizat Tuhan Yesus nyata kepada saya. Hanya itu, Pak. Iya, oke. Satu pertanyaan lagi, kira-kira apa pesan Mbak Yanti bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Ya, kira-kira apa pesan Mbak Yanti supaya mereka bisa mengalami hal yang sama seperti Mbak Yanti? Silakan Mbak Yanti. Pesan saya bagi saudara-saudara yang sudah menjauhi Tuhan Yesus, jangan sampai kita seperti tumbuhan yang tidak berbuah lambat laun, tidak menghasilkan, dan tidak berguna. Jadi jika sebuah pohon itu yang tidak berbuah, maka akan dicabut. Jadi sebelum itu, sebelum kita lebih jauh untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kembalilah kepada Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesus hati kita akan damai. Dan setiap masalah, setiap ada ujian, cobaan, jika kita berdoa berserah diri kepada Tuhan Yesus, semua ada jalan keluarnya. Kita tidak akan sendiri, kita tidak akan dibiarkan berjalan di kegelapan. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Jika kita percaya kepadanya, kita akan diangkat.
kita akan dimuliakan. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Saya percaya teman-teman sangat diberkati. Saya pun juga sangat diberkati bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada seorang Selvianti dari orang yang memandang enteng kasih Tuhan, dari seorang yang pernah berkhianat meninggalkan Tuhan, tapi kasih Tuhan sangat luar biasa dan sukacita yang berlimpah-limpah mengalir di dalam hati kita semua karena Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang benar, dengan Tuhan yang selalu menyatakan bahwa Dia mengasihi hidup kita. Dia berkorban, bahkan Dia selalu dipersalahkan oleh manusia akibat dari kebodohan manusia itu sendiri. Karena memang setan itu rajanya penipu, raja hoax. Jadi setan itu suka mengintimidasi, membohongi manusia dan mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak mengerti dan mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah bukan Tuhan, bahkan bukan cuma menganggap Tuhan Yesus bukan Tuhan, tapi mereka menghina. Mereka berkata, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim manusia, masa Tuhan mati di kayu salib. Ya, berhati-hatilah teman-teman karena penghinaan-penghinaan seperti itu hanya karena Anda tidak mengerti, karena pikiranmu ditipu sama setan. Setan terus membodohi dan membawa hal-hal yang membuat manusia supaya terjebak di dalam tipu daya dan manusia akhirnya mempercayai apa yang dikatakan oleh setan dan manusia tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian daripada Mbak Yanti. Bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Mbak Yanti. Nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi, ya. Dan bagi teman-teman juga terima kasih buat kebersamaannya yang mengikuti acara ini. Doa kami, kita semua diberkati Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan. Dan yang belum kenal Tuhan bisa mengalami Tuhan. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.